D. Terutama satu hal yang paling tidak ia sukai, yakni Tao Bai Bai, si pembunuh bayaran yang merupakan musuh dari Dragon Ball di komik ini. Namun Justice Bao bukanlah orang biasa yang tidak tahu atau tidak paham apa-apa. Walau keadaannya berada di tempat yang jauh dari tempat asalnya dengan masa yang terpaut sejauh 3000 tahun, Justice Bao tetaplah Justice Bao yang terkenal karena kemuliaannya, keagungannya dan keadilannya dalam memutuskan perihal. Justice Bao tidak suka kepada para begundal, para pelaku kriminal dan kejahatan. Dan sisi keadilan hidupnya tidak menyukai adanya masalah, sengketa dan tindakan kejahatan lainnya, termasuk kriminal, pembunuhan, pengrusakan dan hiruk-pikuk berlebihan yang dapat mengarah kepada penghasutan yang mengakibatkan terjadinya tindakan anarki menuju kepada perbuatan kerusakan, merusak atau kerusakan sosial dan perangkat sosial lain. Namun, Justice Bao ternyata juga seperti manusia lainnya, secara alami mulai dari hal-hal yang baik yang disukai atau diminati seseorang. Tentu dapat diminati atau disukai oleh orang lain juga. Seperti Justice Bao saat itu, ia sedang menyukai lagu-lagu metal yang cadas, bukan karena musiknya yang terdengar gahar dan atau karena lirik lagunya, tetapi karena Justice Bao merasakan adanya energi yang terpaut antara dirinya dan lagu-lagu dalam genre metal itu untuk dilawan yang tidak benar. Awal kecintaannya kepada metal saat pertama ia menyaksikan konser Megadeth di YouTube. Pada saat itu, keluarga itu kedatangan adik laki-laki dari ayah Bao kecil yang bertempat tinggal di Medan. Ia adalah seorang drummer band metal yang sedang naik daun di kalangan pecinta musik metal kota Medan. Nama band mereka adalah Sudah Bubar, namun demikianlah filosofinya. Sudah Bubar, yang artinya saatnya tampil, diambil dari filosofi salah satu personel mereka Hardy, yang mana mereka akan selalu berupaya menjadi penampil yang terakhir, sehingga apabila mereka telah selesai memainkan lagu-lagu mereka yang cadas, maka saatnya bubar, jangan berbuat kerumunan atau hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada properti umum atau lainnya. Filosofi ini walau terdengar sangat biasa dan terlalu klise, sehingga hampir kehilangan maknanya, kenyataannya filosofinya sangat mengandung urgensi nasihat yang sangat dalam. Di mana setiap band-band metal yang akan diikutsertakan dalam ajang pegelaran atau sebuah acara konser gabungan, band-band metal itu senantiasa menggaungkan cinta damai, kritik untuk perbaikan sosial dan tuntutan penyegeraan kemaslahatan masyarakat dan lain-lain. Namun faktanya, di setiap kritikan yang dilakukan mereka berujung kepada mengajak ke arah perbuatan anarkis dan seperti orang-orang yang sedang dirasuki setan. Seperti perkataan, bongkar atau sebar-sebar dan tanggal. Dengan sudah bubar, yang dimaksudkan, sudah selesai, sudah, silahkan bubar. Jika tidak, maka jangan berbuat kerusakan. Saudara ayah Bao kecil itu tinggal di rumah mereka selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu, ia hanya memutar lagu-lagu metal dari band-band metal favoritnya di televisi melalui saluran YouTube. Awalnya, adik laki-laki yang paling kecil dari ayah Bao kecil itu hanya datang seorang diri. Hal itu karena, hanya ayah Bao kecil saja yang paling dekat dari tempat tinggalnya dalam berkuliah di salah satu universitas negeri di daerah Medan. Sehingga keluarga Bao kecil menjadi tempat pilihan baginya untuk menghabiskan masa libur kuliahnya. Namun, menjelang berakhirnya hari ketiga, anggota bandnya dari Medan ikut datang berkunjung ke kediaman keluarga Bao kecil. Dan telah 5 hari setelah hari itu mereka berlima tinggal di tempat kediaman keluarga Bao kecil itu. Setiap hari yang mereka lakukan hanya menonton konser band-band metal favorit mereka, terutamanya Megadeth. Hal ini jelas bagaimanapun menurut perhatian dan minat Justice Bao. Justice Bao bukanlah seorang yang kuper, kurang bergaul atau antisosial atau seorang yang suka menghindari masyarakat. Sebaliknya, jika sesuatu itu masih hal yang dipandang baik oleh seseorang, atau kelompok orang atau masyarakat, tentu masih memiliki nilai-nilai kebaikan yang dapat dipertahankan, diperjuangkan bahkan dipertanggungjawabkan. Selama itu masih merupakan satu hal yang dipandang ada kebaikannya. Oleh karenanya bagaimanapun interaksi antara Justice Bao dengan keluarga Bao kecil memang sangat baik. Terutamanya Bao mengetahui bahwa yang datang berkunjung ke kediaman Bao kecil saat itu adalah adik kandung dari ayah Bao kecil sendiri bersama teman-teman satu bandnya.
Dari mereka Justice Bao banyak mengetahui tentang musik dan genre lagu, terutamanya mengenai lagu-lagu metal. Bahkan beruntungnya Bao saat itu adalah ayah Bao kecil bersedia membuatkan sebuah studio rekaman kecil untuk mereka mengingat bahwa Justice Bao menyukai lagu-lagu metal yang ternyata merupakan genre yang disukainya juga pada masa mudanya di gudang penyimpanan lama mereka yang lama tidak terpakai. Cerita 3.2 Justice Bao jatuh cinta lagi, bagian 2. Selama 2 pekan berikutnya setelah hari itu mereka berlima dengan Bao telah merampungkan 7 lagu rekaman mereka. Dan yang paling disukai Bao dari ke-7 lagu-lagu tersebut adalah sebuah lagu yang bercerita tentang kisahnya yang kandas bersama gadis idaman di dalam mimpinya itu yang berjudul And I Don't Know She Loves Me or Not. Di lagu tersebut Bao benar-benar mencurahkan seluruh perhatiannya agar lagu tersebut terdengar lembut. Namun, masih dalam ranah lagu-lagu metal yang lebih mengedepankan dentuman suara drum double pedal yang cepat dengan melodi yang panjang khas lagu cinta yang romantis namun cadas. Sebuah lagu cinta khas genre metal yang kadas tanpa penyelesaian lagunya. Sepertinya gitaris band mereka yang bernama Sudah Bubar benar-benar mengerti karakteristik suara vokal Justice Bao, sehingga ke-7 lagu tersebut dapat mereka rekam sebagai demo lagu mereka ke publisher untuk dapat dipasarkan ke channel YouTube publisher tanpa mengalami kendala yang berarti selama 2 pekan terakhir itu. Sekembalinya mereka berlima setelah 2 pekan lebih di kediaman Bao kecil ke Medan, mereka segera menghubungi pihak publisher untuk dapat mempublis lagu-lagu demo mereka. Tidak sampai 6 pekan, ternyata lagu-lagu mereka telah disukai oleh banyak pemirsa saluran YouTube publisher. Bahkan telah di-share lebih dari 10.000 kali oleh pemirsa saluran YouTube publisher. Dan banyak mendapatkan request pada radio-radio lokal yang memutar lagu-lagu bergenre metal. Berangkat dari hal itu, setidaknya pihak publisher merasa sudah saatnya untuk memanggil pihak personil band Sudah Bubar untuk mengadakan konser mereka di kota Medan meskipun masih berskala lokal. Mengingat jumlah viewer mereka sudah mencapai 100.000 viewer, dan subscriber pihak publisher telah mencapai angka 19.000 subscriber. Dan uniknya, hanya band mereka yang telah mencapai angka viewer sebanyak 100.000. Hal ini dikarenakan selain daripada band Sudah Bubar merupakan band metal yang sudah cukup dikenal dan para personelnya cukup familiar di kalangan pecinta lagu-lagu metal di kota Medan. Lagu mereka, And I Don't Know She Loves Me or Not, mendapat sambutan positif dari para penggiat lagu-lagu metal di kota itu, yang pada saat itu masih cukup kesulitan untuk membuat lagu-lagu cinta yang lembut, namun masih berada dalam genre metal yang terkenal cadas. Kami akan mengadakan rapat gabungan para pengelola channel, terdengar demikian dari volume smartphone yang dikuatkan melalui mode loudspeaker milik saudara laki-laki ayah Bao kecil. Hari itu bertepatan dengan genapnya 6 bulan sejak lagu-lagu mereka diputar di channel YouTube publisher dan radio-radio yang memutar lagu-lagu metal di Medan. Bagaimana ini Bao? Apa kau sudah siap menggantikan Yuda? Untuk posisi vokal aku rasa sudah tidak ada masalah. Sedari awal memang kita siapkan kau yang menjadi vokalnya, kata salah seorang dari mereka. Tidak akan, kata Bao. Sedari awal aku hanya membuat lirik dan membawakannya karena hanya itu yang bisa kulakukan. Tidak mungkin dalam sepekan aku dapat bermain gitar sebagai ritme. Jawab Justice Bao. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Yuga? Tanya adiknya ayah Bao kecil. Ia senantiasa menggantikan panggilan Yuda dengan Yuga. Ayah katakan, ayah sudah tidak minat lagi dengan segala kenakalan band, segala tentang band. Ia lebih memilih fokus pada urusan agamanya, jawab salah seorang temannya. Tetapi ia masih di band saat kita rekaman, kata adik ayah Bao kecil lagi. Ya, tetapi ia tidak punya andil apa-apa dalam 7 lagu terakhir, kata yang seorang lagi. Semua membenarkan. Jadi untuk apa dia kemarin, kata adik ayah Bao kecil. Barangkali itu karena semua ke-7 lagu itu dibuat oleh Bao semua, dan dianya jadi tidak punya andil apa-apa, sambungnya. Jadi bagaimana ini? Lanjut salah seorang yang lain lagi. Justice Bao, engkau harus bertanggung jawab, katanya sambil melihat ke arah Justice Bao. Tentu saja hal ini tidak membuat Justice Bao panik. Lagu itu dibuat karena kalian mengatakan tentang lagu dan semangat. Lagu-lagu metal, lagu-lagu seperti itu sudah ada sedari dahulu namun performanya tidak secanggih saat ini, jawab Justice Bao.
menanggapi dan hampir saja ia membocorkan rahasianya. Asal kalian tahu, surga itu bukan angan-angan ahli kitab, lanjut Bao. Tentu saja hal ini membuat yang lain bingung. Aku melihat teman kalian Yuda itu hanya bermain-main dan bertingkah sesuka hati. Seolah-olah dunia adalah milik dia sendiri. Oh, seakan segalanya mudah baginya dan dia bisa apa saja sekehendak hatinya, lanjut Bao. Apa maksudmu Justice Bao? Tanya orang itu lagi. Bao hanya mengangkat kedua tangannya menunjukkan sikap. Siapa yang tahu? Justice Bao, apa maksudmu? Tanya yang lain lagi. Kita sedang dalam masalah. Tanyanya untuk Bao memperjelas. Sedari awal Yuda tidak pernah benar-benar menjadi anggota. Kata Justice Bao, ia hanya bermain-main dengan band, sambungnya. Bahkan aku yakin ia tidak pernah menganggap serius dengan band ini, lanjut Bao lagi. Ia hanya berbuat sesukanya, seakan ia bisa berbuat apa saja. Semua terdiam mendengar perkataan Bao. Pantas dia tidak mau mengambil bagian dalam ketujuh lagu itu, kata adik ayah Bao kecil. Jadi dia tidak menganggap kita selama ini. Dan hanya bermain-main dengan band kita, sambung temannya. Tidak mungkin serius, kata Bao lagi. Sejak saya mengajukan lagu pertama untuk band, ia sudah merasa band ini tidak apa-apanya, sambung Bao. Apa mungkin demikian? Bukankah dia ritme bukan vokalis? Mengapa ia begitu memandang rendah band kita? Kata salah seorang teman adik ayahnya Bao kecil, yang selama ini dikenal paling pendiam. Dia adalah basis mereka. Saat ini, bukan itu hal yang menjadi masalah, kata ayah Bao kecil tiba-tiba. Yang sedari tadi sepertinya sengaja mengikuti pembicaraan itu. Kapan kalian akan tampil? Tanyanya. Satu minggu lagi bang, jawab adiknya yang merupakan drummer mereka, Yuda hanyalah rhythm, kalau melodi mungkin abang agak susah bantu katanya. Mendengar ini, semua tampak gembira, bahkan Bao juga tersenyum. Sepertinya perihal mengenai Yuda ini sudah mereka bahas sebelumnya saat mendengarkan lagu-lagu adiknya dipublis di saluran YouTube Publisher. Jadi abang mau gabung, kata adiknya. Yah, kalau hanya satu kali penampilan sih tidak apa-apa, katanya, dan ia telah membicarakan hal ini juga kepada istrinya dan Bao kecil. Tapi kalian harus jauhkan Yuda itu orang benar-benar tidak bagus. Dan sebaiknya, kalau Ki bisa gitar tidak usah pakai keyboarder. Biar dia saja yang ambil bagian ritme. Dan kurang pro jika basis yang jadi vokalis. Biar Bao selanjutnya yang jadi vokal. Bagaimana? Ayah Bao kecil mulai ambil bargaining. Semua diam, bahkan Bao terlihat hanya duduk di kursi itu tidak mengeluarkan satu pendapat pun. Baiklah, kita harus menghubungi si tentelina itu. Untuk việc persetujuan Sambang Ki, yang awalnya adalah keyboarder mereka. Sebaiknya minta penundaan dulu bareng 2 pekan kalau harus aku yang gabung, kata ayahnya Bao kecil. Setidaknya aku harus membiasakan lagi bermain gitar, katanya. Senior setuju, termasak Bao. Dan mereka segera menghubungi pihak publisher mereka, serta selanjutnya. Konser dan cinta, malam itu kota Medan tidak begitu ramai. Walau jembatan menuju pintu utama stasiun besar kereta api Medan dapat menghalangi pandangan ke arah sekitar depan stasiun. Setidaknya bagian jalan di depan stasiun besar Medan tidak seramai dari bahagian lain di sisi sebelahnya sepanjang jalan Chandramadjani hingga menuju ke lapangan Merdeka Medan. Malam itu, dari bagian belakang stasiun besar Medan, kurang lebih tepat di bawah arah tanjakan untuk menuju jembatan penyeberangan ke arah Rumah Sakit Murni Teguh, yang dahulunya ramai ditempati pedagang buku-buku bekas yang disebut Titi Gantung, tampak 2 orang laki-laki keluar. Ari arah pintu gerbang belakang stasiun. Kedua orang itu, yang satu berperawakan pemuda dengan tinggi tidak kurang 170 cm, dengan postur tubuh yang tidak begitu tegap, dan yang di sebelahnya adalah seorang lelaki gemuk berpakaian sutra putih berbentuk jubah Arab, dengan menenteng sebuah tas kecil kasual khas untuk tujuan traveler berwarna biru terang. Mereka berdua adalah adik ayahnya Bao kecil dan Justice Bao yang baru tiba di kota Medan pada malam Jumat untuk mengurus urusan konser mereka. Pada malam kedua setelah malam itu, tidak lama keluar dari pintu gerbang, mereka didatangi oleh ayahnya Bao kecil dan istrinya serta bersama dengan Bao kecil sendiri. Ternyata untuk urusan konser 2 malam ke depan, ayah Bao kecil berang sendiri bersama keluarganya untuk mencari penginap yang tepat.
sedangkan Justice Bao baru dijemput oleh adiknya 1 hari setelahnya. Tidak menunggu lagi, mereka berlima segera naik ke mobil ayah Bao kecil untuk menuju hotel tempat ayah Bao menginap. Yang lain sudah sampai semua, berkata ibu Bao kecil. Sabtu sore gladi bersih mungkin tidak terlalu banyak hambatan. Tergantung dari pihak panitia dan publisher, katanya. Justice Bao hanya diam mendengarkan hal itu. Dan ia tersenyum tepat di belakang tempat duduk ayah Bao kecil yang sedang mengendarai mobil. Lalu ia memalingkan pandangan ke arah kaca jendela mobil untuk melihat-lihat pemandangan kota Medan pada malam hari itu. Sesampainya di penginapan, tanpa banyak urusan keduanya segera menuju lobi. Dan ternyata, memang di sana tampak personil band sudah bubar, yang lain sedang menunggu kedatangan mereka. Karena emang ayah Bao kecil sengaja menyewa penginapan tepat di hotel yang sama dengan yang disediakan oleh publisher band mereka, untuk memudahkan urusan gladi bersih dan konser mereka 2 malam lagi. Malam minggu pasti ramai kata ayah Bao Kecil wala dari sini tidak baju. Tetapi kita harus dapat memperkirakan waktu untuk sampai tepat waktu di Stadion Teladan. Lanjutnya, kita ini masih band kecil, belum punya nama. Jangan sampai konser perdana kita mendapat nilai buruk di mata publisher atau bahkan penggemar, terangnya kembali. Tiba-tiba, telepon adik ayahnya Bao berdering. Dan itu dari pihak publisher. Setelah berbicara tidak begitu lama ia menutup handphonenya dan memasukkan kembali ke dalam saku celananya. Tante Lina, katanya spontan, tanpa ada yang bertanya. Karena semua diam saat handphone itu berbunyi. Dan sebenarnya semuanya tahu bahwa itu pasti dari pihak publisher. Untuk mencek-in status kesiapan mereka. Untuk urusan konser mereka 2 malam lagi. Sebenarnya kita tiba terlalu cepat, kata Justice Bao. Mungkin kita akan kelelahan karena jenuh menunggu acara 2 malam ke depan. Tidak mengapa, jawab adik ayah Bao kecil. Ini urusan pertama kita sebagai band. Setidaknya, ini akan menjadi pengalaman yang besar bagi kita dan band. Dan kita akan melakukan hal-hal yang menarik selama sehari ke depan. Kita bisa tamasyah, katanya sumringah. Justice Bao hanya mengangguk. Kemudian hanya diam, yang lain juga sedang memikirkan hal yang sama. Kita akan mandi air panas besok ke Karo, kata ayah Bao. Ang langsung disambut teriakan yang meriah oleh semua anggota band. Kecuali ibu Bao kecil yang hanya tersenyum simpul dan tertawa kecil. Sepertinya malam itu masih akan sangat panjang. Karena ketibaan Justice Bao ke Medan masih di awal permulaan malam. Dan semua orang sedang menderita rasa letih yang berlebih. Terutama untuk adik ayah Bao kecil dan Justice Bao berdua. Hal itu karena perjalanan mereka berdua dari tempat mereka ke Medan yang memakan waktu 7 jam perjalanan dengan jarak tempuh tidak kurang 250 km. Dan ada juga karena rasa lelah menunggu waktu 2 malam ke depan yang terasa teramat panjang. Baiklah, kata ayah Bao kecil. Jika semua urusan sudah clear, sebaiknya kita istirahat dulu. Dan Ben, jangan lupa untuk menghubungi si Tante Lina. Agar jangan terlambat besok, kata ayah Bao kecil kepada saudaranya yang bernama Benny. Pagi itu udara masih cukup sejuk di kota Medan. Hotel tempat mereka menginap adalah salah satu hotel yang terdapat di jalan Sisingamangaraja Medan. Sepertinya udara di kota Medan jauh lebih sejuk dibandingkan di tempat kediaman keluarga Bao kecil. Walaupun kota Medan jauh lebih besar dari kota tempat tinggal mereka. Tampak mobil SUV BRV memasuki kawasan Hotel Antares di jalan M. Raja Medan itu, dan berhenti tepat di belakang mobil mereka yang sedang mengemas barang-barang untuk berangkat bertamasyah ke daerah Karo hari itu. Hari itu adalah hari Jumat dan kota Medan masih cukup ramai sampai pada hari Sabtu dan Minggu baru akan jauh berkurang. Tampak dari arah pintu sebelah kiri bagian depan mobil SUV BRV itu terbuka perlahan, dan seorang wanita mungil keluar dari dalamnya. Lalu ia segera menutup pintu mobil tadi perlahan, yang dilanjutkan oleh pengemudinya meninggalkan tempat itu. Bukan main rasa terkejutnya Justice Bao hanya ketika melihat wanita itu. Jantungnya hampir copot. Bahkan petir di siang bolong tanpa hujan yang sering terdengar di tempat kediaman Bao kecil masih belum mampu mengejutkannya seperti saat itu. Oh, Lina, sudah sampai, kata ibu Bao kecil, disambut dengan senyuman kecil dari Lina. Keduanya seperti pinang dibelah 2. Keduanya cantik dengan paras wajah yang hampir sama atau mirip sekali.
Hanya bedanya, jika tubuh istri ayah Bao lebih besar dan tinggi. Lina bercoba manggil Dan Linka. Lina ini ternyata Lina itu, batin Bao. Ia hampir saja melepaskan tas bawaannya karena terkejut. Dan ia sulit sekali menguasai perasaan hatinya saat itu. Tetapi Justice Bao, tetaplah Justice Bo yang kita kenal dan kita cintaikan. Sedikitpun hal itu tidak tampak darinya. Yaitu, kegugupan yang tiba-tiba dan perbedaan sikap yang mencolok. Tur itu diikuti oleh Ki yang kini berposisi sebagai ritm. Dan salah seorang anggota band mereka yang berposisi sebagai basis. Dan orang ini juga adalah orang baru. Maklum saja, band baru Justice Bao juga masih merupakan band amatir. Yang walau bukan merupakan band baru sama sekali, tetapi tetap merupakan band yang cita rasanya masih berskala lokal. Dan masih sering bergonta-ganti personel. Walau lagu-lagu mereka sudah diminati banyak penggemar dan mendapat view terbanyak di channel publisher mereka, tetap masih kurang memiliki motivasi yang kuat sebagai satu band yang solid dalam formaturnya. Hafiz kemana? Tanya ayah Bao kecil. Ia tadi sakit perut, gak bisa ikut, kata adiknya, Benny. Ayah Bao kecil menggertakkan giginya diperlakukan demikian oleh adiknya. Walau pandangannya tidak ditujukan kepadanya, Benny benar-benar tahu bahwa saudaranya itu tidak senang dengan kelakarnya barusan. Tadi malam Hafiz memutuskan keluar dari band, katanya. Ayah Bao melotot. Namun ia tidak berbicara satu kata pun. Tetapi Barmut bisa menggantikan Hafiz, kata Benny. Ayah Bao kecil masih tetap diam. Sepertinya enggan untuk memberikan Benny masuk ke dalam mobil sebelum mendapatkan jawaban pasti dari Benny. Barmut ini sudah punya nama di Medan. Dan punya skill sekelas Hafiz, katanya. Sedikit keder juga diperlakukan demikian oleh saudaranya. Istilah Barmut dari Barmutu atau bermutu. Dia jeniusnya bass di Medan, kata Benny lagi. Berusaha terus menerangkan kepada saudaranya perihal mengenai Barmut sambil menguasai perasaannya yang sempat keder diperlakukan demikian oleh saudaranya yang sempat tidak senang dengan candaannya. Bagaimana saudara selangnya ITU berusaha menolong band mereka. Pastinya ia tidak hendak jika performa mereka tidak maksimal. Sedari awal Hafiz sudah ingin keluar dari band dan hanya fokus dengan usahanya sebagai publisher band-band rock kota Medan seperti Lina untuk mempromosikan band-band kenalannya dan bentukannya. Makanya Barmut sering isi bagian bass. Dan saat tahu lagu-lagu sudah bubar, viral di YouTube, ia segera menghubungi untuk tahu chord bassnya, terang Benny. Ayah Bao kecil kembali metotot. Semua part bersih dan komplit tadi malam. Tepatnya tengah malam saat Hafiz pergi. Aku dan Rocky mencoba menghubungi Barmut. Dan kami latihan sampai subuh. 7 lagu kita habis disapu bersih semua. Macam main PlayStation saja. Katanya kama, jadi kita, abang rhythm dan backing vocal utama. Kiritem 2 seperti latihan sebelumnya. Kita punya 2 ritme. Pakai 3 gitaris dan 2 untuk mendukung lead jika melodi terlalu panjang dan susah. Sehingga bisa dibagi bagian per part. Dan Joe Rocky tetap lead dan backing vokal. Sedang aku drum. Dan Barmut bass, lanjutnya. Baru saudaranya itu memberi jalan kepada mereka bertiga, Benny, Barmut dan Ki masuk ke dalam mobil untuk duduk di kursi bagian belakang. Sedangkan Joe Rocky duduk di jok tengah bersama Justice Bao yang memangku Bao kecil di tengah. Sedangkan Lina berada di sebelahnya. Dalam perjalanan mereka ke daerah Karo untuk bertamasya. Pemandian air hangat. Barmut sempat bertanya cukup keras. Lina Hamid itu siapa? Katanya. Semua heran. Bahkan Lina Hamid sampai melihat ke belakang, ke arahnya. Engkau mengapa Pak? Tanya Benny. Tidak, bukan, katanya. Kok rasanya terkenal sangat, sambungnya. Asal setiap sesi anak-anak selalu menyebut Lina Hamid, Lina Hamid. Bahkan katanya, band kita ada hubungannya dengan Lina Hamid. Aku masih kurang enak dengan Hafiz, katanya. Orang bilang Lina Hamid itu sekelas dengan Hafiz, lanjutnya, apa ia basis juga, sangkaannya. Lina Hamid ya yang di depan engkau itu, kata Ki sekenanya. Barmut terkejut. Ia memperhatikan wanita yang ada di depannya, di kursi bagian tengah di bagian sebelah kanan dalam mobil itu. Lina Hamid hanya tersenyum kecil. Jadi ia benar-benar basis ya, kata Barmut lagi. Ya, yang penting bagianku sudah bersih, batinnya kembali. Sambil menyandarkan tubuhnya ke Sandran Jock Belakang.
dan mobil itu melaju mulus menuju ke tujuan mereka di Karo. Perjalanan tamasyah mereka pada hari itu memang menyenangkan, terutama bagi Justice Bao yang baru pertama mengalami perjalanan tersebut. Namun berbeda halnya dengan ketiga orang yang berada di bangku belakang mobil itu. Ketiganya pulas mendengkur karena kelelahan setelah menghabiskan waktu latihan semalaman untuk menyelesaikan part bass lagu-lagu merek. Agar Barmut dapat menyelesaikan bagian yang ditinggalkan oleh bahkan ketiganya enggan untuk turun dari mobil sesaat setelah tiba di tujuan di Tanah Karo, Sumatera Utara. Jika bukan karena Justice Bao mengatakan bahwa uap air panas belerang bukan saja baik bagi kesehatan, namun juga dapat memulihkan kondisi yang lelah karena aktivitas seharian. Juga dapat meningkatkan stamina jika diolah dengan benar saat berada di kolam pemandian. Lina Hamid sepertinya tidak begitu terpengaruh akan keadaan merek. Ia hanya fokus pada bagiannya dalam sesi liburan mereka itu. Tampak ia sibuk mengemas barang-barangnya di bagasi bagian belakang mobil. Di sebelah Justice Bao yang juga melakukan hal yang sama dengan tas bawaan Ni. Setelah keduanya selesai, sepertinya sudah tidak ada lagi yang membawa barang bawaan lain. Ia kompak menutup pintu belakang bagasi mobil tersebut dan berjalan berbarengan dengan yang lainnya menuju kolam pemandian. Setelah semua urusan parkir dan tiket selesai, semuanya kompak masuk menuju area pemandian. Di dalam kolam pemandian, Justice Bao mengajari ketiganya cara mengolah tenaga inti untuk dapat sekedar memulihkan stamina mereka yang terkuras selama satu malam kemarin dalam menghabiskan semua sesi latihan bagian Barmut untuk mengisi posisi yang kosong setelah ditinggalkan oleh Hafez. "Kau harus pusatkan pikiran pada bagian pusar," katanya kepada Barmut. "Lalu rasakan energi yang berputar di sekitarnya. Kemudian alirkan ke seluruh tubuh atau tempat-tempat yang terasa letih atau bermasalah," lanjut Ni. Namun Barmut benar-benar hanya minat dengan bass dan kurang kepada selainnya. Oleh sebab itu, setelah dicoba beberapa kali hasilnya tetap tidak ada perubahan. Yang tampak wajahnya seperti orang yang sedang menahan keinginan sambil berpikir. Pusatkan pikiran bukan kosongkan, kata Ki, yang disambut tawa semuanya di kolam itu. Bahkan pengunjung lain yang berada di kolam itu dan di sekitar kolam itu semua ikut tertawa. Suasana jadi begitu ramai dan gembira, bagaimanapun, walaupun Barmut tidak berhasil menguasai penguasaan tenaga inti, tetap keserian serta kejemberan mereka tidak berkurang. Sehingga pada saat itu sedikit banyak membantu mempercepat pemulihan stamina mereka bertiga yang hampir terkuras tadi. Akibat sesi latihan mereka untuk mencapai posisi Habs yang loang, suasana ramai dan gembira itu hampir tiada hentinya, sampai mereka semua memutuskan selesai dari pemandian air panas tersebut. Saat ketika Ki bertanya mengapa konser mereka dilakukan di Stadion Teladan, bukannya di gedung tertutup seperti Pardede Hall atau pelataran parkir Deli Plaza jika untuk tempat terbuka. Dan Ki masih berharap untuk dapat tampil seperti dalam Gria Dome wilayah Helvet Medan. Tetapi Lina Hamid tidak ingin menjawab pertanyaan Ki itu. Ia hanya diam saat Ki bertanya hal itu. Dan semua tidak pernah mempermasalahkannya lagi. Apakah rumput stadion akan terganggu atau arena stadion itu sendiri? Hal itu sepertinya masih jauh dari urusan mereka. Selama itu tidak berbuat kerusakan atau hal yang menyebabkan kerusakan. Walau kota Medan sudah seharusnya memiliki stadion berskala internasional, setidaknya stadion dan rumputnya masih layak untuk dipakai pada sesi pertandingan PSMS setelah pagelaran konser mereka. Lagian siapa yang bertanya, kata mereka. Lalu mereka semua tertawa riang, bahkan Lina Hamid tetap tersenyum mendengar hal itu. Dan sesi tamasyah itu pun berakhir hari itu. Gladi bersih sore itu berjalan dengan lancar. Hanya tampak Barmut masih sedikit kurang fit. Hanya ada masalah teknis kecil, dan ternyata Lina Hamid tidak terlibat dalam band, pikir Barmut. Namun, ia adalah key person konser mereka besok malam. Barmut membuat kesimpulan. Masalah teknis yang terdapat dalam gladi bersih Sabtu sore itu memang terdengar seperti masalah kecil. Dan setiap orang seperti mengacuhkannya atau tidak memperhatikannya. Dan Lina Hamid mengetahui hal itu secara pasti. Tetapi, saat itu ia hanya mengacuhkannya dan membiarkan saja hal itu sedemikian rupa. Hal itu justru menjadi pemicu besar dalam perjalanan band yang bernama Sudah Bubar itu. Dan band itu akhirnya benar-benar bubar.
Masalah teknis ini walaupun kecil namun bagi peminat band merupakan hal yang tabu dan besar dampaknya. Hal ini juga diketahui dengan pasti oleh ayahnya Bao kecil. Namun ia hanya menahan dirinya pada saat itu, mengingat hal tersebut terkait dengan keberadaan Barmut yang masih merupakan personel baru dalam band mereka, Benny the Tucker. Adik dari ayah Bao kecil juga mengetahui hal tersebut dengan pasti. Namun, ia yang merekrut Barmut untuk mengisi posisi bass yang kosong setelah ditinggalkan Hafez. Ya, Bagamenpan Benny Taylor berusaha keras untuk band mereka. Demikian juga Joe dan Justice Bao. Hanya Ki yang sepertinya tidak terpengaruh atau tidak memperhatikannya atau malah dapat dikatakan tidak memperdulikan hal tersebut. Baginya adalah selalu berprinsip, saatnya tampil ya tampil, yo, langsung show, urusan lain dipikirkan belakangan. Dan, sepertinya seluruhnya kompak dengan pemikiran Ki pada saat itu. Semua sudah menghabiskan banyak stamina untuk konser besok malam. Itu saja dahulu, urusan lainnya dapat diurus belakangan. Demikian pikir semuanya, walau fatal akibatnya. Namun, bagaimanapun masih lebih fatal jika mereka membatalkan konser yang akan digelar besok malam. Konser yang bertajuk sama dengan nama channel publisher mereka yakni Loves and Metal, malam itu benar-benar sebuah konser yang bukan sembarang konser berskala lokal seperti biasanya, yang umum mereka adakan sebelumnya. Konser ini sangat powerful, dan bahkan lebih ke cita rasa internasional dibandingkan cita rasa lokal yang berisik. Bukan hanya Lina Hamid menampilkan sound system yang berstandar internasional, bahkan permainan mereka para personel sudah bubar, sangat apik dan bersih, sehingga jelas terdengar, hanya terkadang suara Bao yang belum dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sound system mereka, sehingga terkadang terdengar kurang jelas. Maklum ini pertama kalinya Justice Bao terlibat dengan para anak-anak metal tersebut. Tetapi kekurangan itu dapat teratasi mengingat sebagian besar penggemar sudah hafal lirik-lirik ketujuh lagu mereka. Hanya dengan mengikuti suara musik dan melodi gitar mereka sudah dapat menebak lirik lagu selanjutnya. Hanya saja, di tengah-tengah konser yang apik tersebut banyak dari penonton yang membubarkan diri, termasuk Hafez yang berada di kerumunan orang-orang itu. Tidak kurang setidaknya ada sekitar 1000-an orang yang meninggalkan stadion dan keluar dari arena stadion teladan tersebut di tengah konser mereka. Dan itu adalah sepertiga dari jumlah penonton mereka keseluruhan. Tampak Lina Hamid mondar-mondir di tempatnya. Di bagian publisher, wajahnya seperti tidak senang, namun ia tetap tenang juga akhirnya. Tetapi, tampaknya ia benar-benar sangat kesal atas apa yang dirasakannya. Para personel sudah bubar, memang kurang memperhatikan hal itu. Semua berlanjut sampai akhir sesi konser dan para penonton keluar arena stadion dalam keadaan puas. Semua senang dengan konser yang bertajuk Loves and Metal malam itu. Hanya Lina Hamid masih dengan wajah kesalnya. Ini bagaimana, katanya sambil melemparkan kepingan kempet bis yang dibawanya ke meja lobi hotel mereka saat setibanya di tempat menginap para personel sudah bubar. Siapa yang akan bertanggung jawab dengan semua ini? Lanjutnya lagi. Semua bungkam, Justice Bao bahkan tidak merubah mimik wajahnya. Is hanya diam duduk di atas kursi lobi hotel tersebut bersama Bao kecil. Yang lainnya saling berpandangan. Ki tidak mengerti. Ayah Bao kecil dan istrinya sudah naik ke kamar mereka untuk beristirahat. Sedangkan Joe Rocky hanya menampilkan wajah tidak bersalah tanpa satu dosa pun. Hanya Benny the Tucker yang menatap kepingan campak bis yang terletak di atas meja itu setelah dilemparkan oleh Lina Hamid.